Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik sekalian, anak-anak yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil demikian. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membaca bagian ini dari dalam bacaan Injil, kita atau saya bisa menangkap bagaimana sikap Allah kepada kita sekalian. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah selalu memberikan perhatian kepada kita. Dan apa yang kita harapkan diperhatikan oleh Allah. Allah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini diperhatikan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak melepas kita begitu saja di dunia ini. Dia melengkapi kita dan Dia memperhatikan kita, memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan saya percaya Allah akan terus memberi kasih karunia-Nya kepada kita sekalian dan membuat kita bisa bersyukur dalam hidup ini atas segala pemberian dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita begitu berlimpah, begitu luar biasa, begitu sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah dia, kita bersyukur kepada Allah. Jangan khawatir dalam hidup ini. Jangan pernah mengatakan, "Lah, dalam hidup ini kok sepertinya Allah meninggalkan saya. Dia tidak pernah memperhatikan saya. Saya punya masalah, saya punya persoalan hidup, kok tidak diperhatikan oleh Allah." Allah memperhatikan kita. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan apa yang Ia berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Dia, dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Namun mari kita melihat bagaimana kita harus meminta kepada Tuhan. Dikatakan selanjutnya dari dalam bacaan Injil, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu." Jadi mintalah kepada Tuhan, tetapi yang kita minta, yang kita harapkan dari Tuhan baik sesuai dengan keperluan kita. Artinya apa? Jangan minta yang aneh-aneh. Jangan minta yang macam-macam kepada Tuhan. Kalau kita minta yang aneh-aneh macam-macam kepada Tuhan,
jangan-jangan tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena begini, ya, dikatakan selanjutnya dari dalam bacaan Injil. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Ada kalanya kita tidak meminta roti dari Tuhan. Kita tidak meminta telur dari Tuhan. Kita tidak meminta ikan dari Tuhan. Jangan-jangan yang kita minta selama ini dan tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Tuhan, karena yang kita minta itu batu, yang kita minta itu ular, yang kita minta itu kalajengking, tidak sesuai dengan keperluan kebutuhan kita, dan bisa saja yang kita minta itu berbahaya bagi kita. Saya mau mengilustrasikan demikian. Tuhan, berikanlah saya kekayaan supaya saya bisa bergembira dalam hidup ini. Apakah kekayaan itu benar membuat kita bergembira? Apakah kita sudah tepat meminta kekayaan dari Tuhan? Bisa saja Tuhan tidak memberi kita kekayaan. Kenapa? Ya, kalau Tuhan memberi kita kekayaan, maka Tuhan itu sudah tahu rencana kita, rancangan kita selanjutnya. Oh, kalau orang ini diberi kekayaan, maka orang itu akan malas. Kalau dia itu diberi kekayaan, maka dia dengan kekayaannya bisa menindas orang lain. Karena sikap hidupnya, pola hidupnya tidak jujur, tidak baik kepada orang lain. Kalau dia diberi kekayaan, maka dia akan semena-mena terhadap orang lain dan menggunakan kekayaannya itu untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Itu karena yang kita minta itu bukannya telur, tetapi ular, tetapi kalajengking, tetapi batu, bukannya roti yang kita minta. Maka dari itu mari kita merefleksikan ke dalam diri kita, apakah yang selama ini saya minta kepada Tuhan, yang saya harapkan kepada Tuhan adalah yang baik, adalah yang tepat bagi saya. Bisa saja apa yang tepat bagi Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita. Kadang-kala kita masih marah-marah. Kita sudah diberi A, lalu merasa diri nggak cukup, pengen yang B. Mungkin kalau sudah diberi B, kepengen lagi yang C, kepengen lagi yang D, dan selanjutnya. Artinya apa? Serakah. Serakah, kita mau mobil bagus, kita mau punya rumah bagus, punya rumah mewah, punya kendaraan yang bagus-bagus, yang mewah-mewah. Apakah itu membuat kita gembira? Apakah itu yang kita butuhkan dalam hidup ini? Jangan minta yang aneh-aneh, jangan minta yang macam-macam. Itu berarti kita meminta batu, kita meminta kalajengking, kita meminta ular dari Tuhan. Kalau saya berdoa, saya akan berdoa mohon kepada Tuhan yang tepat bagi saya. Itu apa? Tuhan, buatlah supaya saya sebagai imammu tetap setia kepadamu dalam segala situasi, dalam pengalaman hidup, dalam keadaan apapun juga. Bimbinglah saya untuk tetap setia. Setia itu yang permintaan yang baik yang bisa kita minta dari Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, supaya saya sebagai imam, saya bisa menjadi orang terkenal, menjadi imam yang terkenal, menjadi pastor yang begitu sangat kreatif sekali, sebagai imam yang bisa membangun ini, ini, sebagai imam yang nomor 1, sebagai imam yang sungguh-sungguh pintar, hebat. Hati-hati. Yang saya minta, yang paling utama sebagai imam adalah setia. Yang lainnya itu hanyalah anugerah tambahan. Diberi syukur, enggak diberi ya udah. Karena yang saya minta, yang saya harapkan adalah setia. Setia menjadi seorang imam. Enggak usah macam-macam, enggak usah aneh-aneh. Kita percaya yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar daripada yang kita harapkan sebenarnya.
Maka dari itu kita jangan khawatir, jangan takut dalam hidup ini. Ya, saya kok berdoa kepada Tuhan supaya sembuh, kok saya tidak mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu, kalau saya berdoa kepada Tuhan dengan penyakit yang ada dalam diri saya mengatakan demikian, Tuhan, semoga dengan aneurisma yang ada di kepala saya mendapatkan perlindungan dari-Mu. Biarlah aneurisma ini ada, dan saya mau bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun saya, Engkau membimbing saya, Engkau menguatkan saya, Engkau menopang saya. Saya percaya ya Tuhan, di dalam tangan-Mu saya mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan. Yang saya butuhkan kesehatan. Kesembuhan itu hanyalah anugerah tambahan dari Tuhan. Dan saya mensyukuri itu semua. Tuhan pasti punya rencana yang begitu baik kepada kita di tengah pengalaman-pengalaman yang kita alami ini. Dan sekali lagi, yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah roti. Yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah telur. Yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah ikan. Yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hal-hal yang baik. Maka dari itu saya tinggal menerima saja apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saya syukuri. Karena yang Tuhan berikan itu tepat bagi saya, benar bagi saya. Saya nggak akan marah-marah, tidak akan ngomel-ngomel, tapi saya bersyukur Tuhan masih mengasihi, Tuhan masih mencintai saya. Tuhan masih memberikan rahmat-Nya, anugerah-Nya kepada saya, juga kepada Anda, kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, yang Tuhan berikan itu sudah banyak kepada kita. Kita diberi udara, kita bisa menghirup udara, merasakan segarnya udara. Ketika oksigen itu, pemberian dari Tuhan itu masuk ke dalam tubuh kita menjadi segar. Dan kita masih bisa hidup. Ya, ketika kita bangun pagi hari kita masih bisa melek, masih bisa hidup. Itulah dia pemberian dari Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan itu baik kepada kita sekalian. Maka dari itu, jangan pernah mengatakan Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan melupakan saya, Tuhan tidak memberikan yang baik kepada saya. Karena itu dia tadi, yang kita minta belum tentu benar, yang kita minta belum tentu tepat, yang kita minta enggak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita minta itu aneh-aneh, macam-macam kepada Tuhan. Mintalah, katakanlah kepada Tuhan, berikanlah ya Tuhan kepada saya apa yang sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Maka disitulah kita dibentuk oleh Tuhan menjadi orang Kristiani, menjadi pengikut Kristus yang benar-benar bersyukur, berterima kasih atas segala kasih karunia dari Tuhan. Dan yang Tuhan berikan kepada kita belum tentu hal-hal yang sifatnya duniawi, belum tentu itu. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Dalam pikiran saya, yang akan Tuhan berikan kepada saya sangat luar biasa. Apa itu? Kerajaan surga. Surga bagi saya, surga bagi Anda, surga bagi kita. Yang saya harapkan juga dari Tuhan itu apa? Damai dalam hidup ini. Dalam damai itu saya bisa merasakan ketenangan dari Tuhan. Saya bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan dalam hidup ini. Saya bisa merasakan kasih Tuhan kepada kita, kepada saya. Dan itu membuat kita bersyukur. Ya, Tuhan itu selalu memberi, terus memberi kepada kita. Maka dari itu, mari kita bersyukur atas Tuhan Yesus yang kita ikuti. Dia mencintai Anda, Dia mencintai kita. Amin.